Halo teman-teman, hari ini kita akan mengulas perjalanan saya yang kami lakukan beberapa tahun yang lalu ke Bali. Seperti biasa, kami merencanakan perjalanan ini pada saat liburan, dan ada beberapa hal yang membuat kami selalu berpikir setiap perjalanan kami itu harus ada unsur silaturahmi. Nah, di sini kenapa saya memilih Bali, karena di sana ada teman saya yang sudah beberapa lama tinggal di sana, dan saya ingin bersilaturahmi sekaligus berwisata. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan perjalanan pertama kami. Rutenya adalah dari Denpasar, kemudian ke Sanur, dan ke Monumen Perjuangan Bajra Sandi. Jadi tidak terlalu banyak tujuan kami hari pertama. Dan sebelum saya melanjutkan cerita saya selama perjalanan, ada beberapa pertimbangan yang perlu saya sampaikan bagaimana saya merancang perjalanan saya. Jadi kami berdua, saya dan istri, tidak memilih untuk menginap di hotel karena beberapa pertimbangan. Jadi kami menginap di rumah penduduk, ya semacam menyewa seperti itu. Nah, pertimbangan itu beberapa diantaranya adalah, yang pertama, harganya lebih murah. Kemudian yang kedua, kami ingin bersosialisasi dengan penduduk setempat, meskipun mungkin durasinya nggak terlalu banyak dengan pemilik rumah atau dengan orang-orang di sekitar rumah. Kemudian yang ketiga, wisata yang kami lakukan ini adalah jangka pendek, cuma 3 hari. Artinya 2 malam 3 hari, dan itu artinya kami lebih banyak keluar, dan kami hanya menggunakan rumah itu untuk tidur saja. Jadi karena alasan yang keempat, yaitu lebih aktif keluar. Jadi ketika kami berpikir mungkin waktu kami akan lebih banyak di luar, makanya kami memilih tempat ini. Jadi rumah itu hanya untuk tidur saja atau mandi. Kemudian yang terakhir, alasannya adalah dekat dengan rumah teman saya, dimana saya bisa berkunjung ke rumah dia tidak terlalu jauh, seperti itu. Dan yang merekomendasikan tempat ini juga teman saya. Idealnya mungkin kalau kita ingin berhemat, ya kita bisa menginap di rumah teman kita atau kerabat kita. Tapi jika itu tidak memungkinkan, ya kita harus mencari tempat menginap yang lain. Ya, seperti itu beberapa pertimbangannya. Dan berikutnya, kami juga berhemat dengan cara meminjam kendaraan sepeda motor yang kelihatannya di Bali cukup populer untuk wisatawan. Kalau kita ikut tur, biasanya kita akan terpatok dengan jadwal tur. Sementara kalau kita menginap secara bebas, kita bisa meminjam atau menyewa sepeda motor atau kendaraan lain, dan kita bisa mengatur perjalanan kita. Nah, mungkin di satu sisi itu menyenangkan karena kita bisa melihat lebih dekat area sekitar atau lingkungan di Pulau Bali. Tapi di sisi lain juga mungkin perjalanannya jadi lebih jauh. Nah, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kebutuhan kita.
Tapi yang saya rasakan ketika saya menyewa atau meminjam sepeda motor ini, itu lebih lebih membuat kita lebih bebas, baik secara waktu maupun tujuan. Nah, seperti itu. Yaitu sekilas pertimbangan kami ketika kami merancang sebuah perjalanan. Sekali lagi, jikalau kita tidak bisa menginap di satu rumah bersama dengan teman atau kerabat kita mencari tempat menginap yang lain. Bisa rumah penduduk, bisa juga hotel atau tempat lain yang bisa untuk menginap. Jadi intinya kita bisa berhemat dengan apa yang kita punya, dan kita bisa pakai uang itu untuk digunakan keperluan yang lain, misalnya membeli oleh-oleh atau menikmati tempat wisata tertentu. Nah, seperti itu.
Museum apa? Museum Perjuangan Rakyat Bali. Terus? Tuh denger sampai. Mau kemana kita nih? Motor mesres dulu sini. Ya. Kita lagi jalan dong. Itu dah. Dah. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Ya artisnya kan kamu aja. Kamu aja yang ngomong. Bagus buat foto-foto. Tapi kayaknya jarang dikunjungin. Sepi soalnya. Terus? Bangunannya baru ya? Nggak tahu. Sekarang. Kan kamu guide-nya. Cek. Cek. Mr. Li Qingcai, Mr. Li Qingcai，我们的时间到了，要走了，Thank you。Ini foto. Ini tangga naik menuju ke atas. Ini tangga kayak mercusuar. Kita bisa lihat Bali dari sini. Lihat ukirannya. Lumayan capek.